warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para pimpinan dan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, wabil khusus kepada orang-orang tua kita. Di sini ada Habib Ali Syahab, kemudian ada Habib Alwi Aidid. Juga di sini hadir guru kita Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas yang tadi sudah menyampaikan tausiahnya singkat, padat, ringkas, jelas, penuh semangat dan manfaat. Mudah-mudahan semua itu menjadi penyebab turunnya rahmat dan rahmat untuk kita semua yang hadir di tempat ini maupun yang sedang mendengarkan siaran radio Silaturahim, juga radio Waji, termasuk juga radio streaming Front Pembela Islam dan radio FPI Solo serta beberapa stasiun radio lainnya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini akan menambah wawasan pengetahuan Islam kita, meningkatkan iman takwa kita, dan memberikan semangat persatuan dan kesatuan kita. Amin ya rabbal alamin. Ahibahil kiram, musibah yang terjadi di kita punya negeri masih belum berhenti. Sejak masuk ke tahun 2014 ini, berbagai macam musibah menimpa saudara-saudara kita yang sampai saat ini kondisinya masih sangat memprihatinkan. Ada banjir, longsor, erupsi, letusan Gunung Merapi, belum lagi juga gempa bumi dan seterusnya. Nah, karena itu pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menggugah yaitu semua pihak untuk peduli kepada penderitaan saudara-saudara kita, karena Allah mengamanatkan dalam Al-Quran Al-Karim tentang persaudaraan kita. Allah menegaskan innamal mu'minuna ikhwatun, dan Nabi menegaskan dalam hadisnya al-muslimu akhul muslim. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dah. Bahkan dalam hadis yang lain lagi lebih rinci, Nabi memberikan perumpamaan tentang persaudaraan kita bagai tubuh yang satu, di mana Nabi mengatakan matsalul mu'minin fit tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid idza istaka minhu udhun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma. Dan kita jangan lupa juga kalau Nabi telah memberikan peringatan keras, di mana beliau pernah menyatakan, malam yahtamma bi umuril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusannya kaum muslimin, maka dia tidak termasuk golongan mereka, orang-orang Islam tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karena itu ya ikhwan, kita sama tahu bahwa Nabi kita diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk semesta alam. Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-alamin itu artinya masih Allah.
Apa selain Allah itu disebut alamin. Atau dengan kata lain, yang dimaksud alamin semua makhluk ciptaan Allah. Jadi Nabi itu diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk kalangan malaikat, kalangan jin, kalangan manusia, manusia yang beriman, manusia yang kafir, bahkan sampai untuk kalangan tumbuhan dan hewan sekalipun. Artinya, kalau ajaran yang dibawa oleh Nabi itu diamalkan dengan baik, dengan benar, sesuai dengan tuntunan syariat yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka niscaya itu akan membawa rahmat. Jangankan manusia, tumbuhan dan hewan pun tidak akan terganggu oleh tangan-tangan kotor, saudara. Jadi luar biasa. Ini syariat kita, syariat membawa rahmat. Nah, karena itu dalam kondisi musibah semacam ini kita harus lebih menunjukkan kepedulian kita, mau tahu bagaimana nasib saudara-saudara kita yang terkena musibah tersebut. Apalagi tahun ini musibahnya cukup panjang ya. Ayo surut, datang lagi, surut, datang lagi. Lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya. Bahkan banjirnya lebih luas. Ini hampir seluruh Indonesia. Di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di seluruh pulau Jawa. Ini dahsyat, saudara. Ini seharusnya menjadi bahan introspeksi kita semua. Untuk kita muhasabah. Kenapa semua ini terjadi? Nah, karena itu beberapa bulan yang lalu saya pernah bahas di majelis ini tentang musibah. Kita sudah punya slide-nya. Nah, hari ini saya ingin coba mengevaluasi, merojaah untuk menyampaikan kembali walaupun tanpa menggunakan slide ataupun infokus, sudah ada. Saya hanya ingin mengingatkan poin-poin penting. Musibah. Musibah itu dari bahasa Arab. Musibah. Asaba yusibu, musibah. Nah, arti musibah kullu amrin makruhin. Jadi segala sesuatu yang menimpa kita, yang kita tidak suka, itu disebut musibah. Kita kena sakit, sakit itu musibah. Kita lelah, kelelahan itu musibah. Kita pening, pening itu musibah. Kita kecapean, capek itu musibah. Kecurian, musibah. Kebanjiran, musibah. Kebakaran, musibah. Dicaci maki orang, musibah. Jadi apa saja yang menimpa kita, yang kita tidak suka, mengganggu kenyamanan hidup kita, itu disebut dalam bahasa Arab musibah. Dan itu sudah jadi bahasa Indonesia. Nah, cuma sengaja saya kembalikan ke bahasa Arab supaya kita tahu makna aslinya. Jadi musibah itu artinya apa saja, mau besar, mau kecil, mau menyakitkan, saudara tidak menyakitkan, pokoknya kalau kita nggak suka, itu musibah. Nah, musibah ini, saudara, dalam perspektif ajaran Islam terbagi menjadi 3 macam, 3 jenis. Yang pertama, musibah sebagai mihnah, imtihan. Musibah sebagai ujian, cobaan. Yang kedua, musibah sebagai inzar, sebagai tahdzir, sebagai peringatan. Adapun yang ketiga, musibah sebagai adab, laknat, sebagai siksa, sebagai laknat Allah, sebagai kemurkaan dan kemarahannya, saudara. Jadi musibah tidak keluar dari 3 jenis ini, saudara. Musibah tidak keluar dari 3 jenis yang kita sebutkan tadi. Jadi musibah itu bisa ujian, bisa peringatan, bisa juga siksa. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita membedakan 3 jenis ini? Bagaimana supaya kita bisa tahu, oh ini musibah ujian, oh ini musibah peringatan, oh yang ini siksa. Caranya, saudara, kembali kepada orang yang terkena musibah. Jadi kalau musibahnya bisa sama. Di tengah kehidupan manusia ada orang baik, ada orang buruk. Kalau kena musibah ya sama.
Si baik kena banjir, si buruk kena banjir. Musibahnya bisa sama. Tapi apakah musibah itu merupakan ujian atau peringatan atau siksa? Bisa berbeda, saudara. Walaupun bentuk musibahnya sama. Nah, karena itu bagaimana cara kita membedakannya? Kembalikan kepada orang yang terkena musibah tersebut. Nah, karena itu yang pertama, musibah menjadi ujian ketika musibah tersebut menimpa orang mukmin yang bertakwa. Al-mukminut taqi, orang mukmin yang bertakwa, betul-betul beriman kepada Allah. Dia jalankan semua perintah Allah. Dia takut berbuat maksiat. Betul-betul dia dekatkan diri dia kepada Allah. Orang macam ini begitu dapat musibah dalam bentuk apapun, musibah itu adalah ujian. Jadi jangan ada di antara jamaah yang berpikir orang kalau imannya makin mantap, takwa, makin dekat kepada Allah, nggak bakal dapat musibah. Tidak begitu, saudara. Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan begitu saja oleh Allah setelah mereka mengatakan amanna, kami beriman kepada Allah, kemudian mereka tidak diuji? Enggak begitu, saudara. Jadi Allah yang sudah menentukan dalam Al-Quran, siapa yang menyatakan amanna, beriman kepada Allah, pasti Allah akan uji. Bahkan dalam satu hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menyatakan inna asaddan nasi bala'an al-anbiya thummal awliya thummal ulama thummal amsal fal amsal. Jadi kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya orang yang paling, saudara, dahsyat, paling keras, paling besar cobaannya, ujiannya adalah satu, kata Nabi, al-anbiya, para nabi. Yang kedua, al-awliya, para wali. Yang ketiga adalah al-ulama, para ulama. Yang keempat dan kelima, yang sepertinya. Jadi sesuai dengan tingkatan iman dan takwanya. Makanya tidak ada satupun nabi yang tidak diuji. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya diuji, saudara. Apalagi golongan nabi yang masuk dalam kategori ulul azmi, ujiannya lebih berat. Ada Nabi Nuh, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita punya nabi hidupnya penuh dengan ujian. Dari awal beliau mendapatkan risalah sampai beliau wafat, bagaimana tantangan orang-orang kafir, orang-orang munafik, fitnah, caci maki, intimidasi, teror. Beliau korbankan semua apa yang beliau miliki, dari mulai waktu, tenaga, energi, sampai keluarga, harta benda, nyawa pribadi. Setiap hari, tidak ada hari tanpa perjuangan, saudara. Makanya kita punya nabi, kedudukannya menjadi nabi yang termulia, nabi yang teristimewa, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kenapa? Karena memang ujiannya paling berat dibandingkan manusia yang lainnya, saudara. Jadi menjadi afdalul bashar, manusia yang terbaik, justru mendapat ujian yang paling besar, dan beliau lulus dalam ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini sengaja saya sampaikan. Kadang-kadang orang berpikir, wah kalau udah jadi wali nggak diuji lagi. Nggak begitu, siapa bilang, saudara? Untuk para nabi, para wali, para ulama, ujiannya berat. Cuman karena mereka mukmin taqi, saudara, setiap mereka mendapat ujian, mereka sabar, mereka tetap bersyukur, mereka pasrah, karena mereka punya keyakinan iman mereka yang kuat. Itulah yang membuat mereka tahan banting di hadapan musibah-musibah tadi, sehingga musibah tadi tetap terasa nikmat oleh mereka. Ini luar biasa. Kenapa? Karena kekuatan iman dan takwanya kepada Allah. Nah, jadi kelompok ini kalau dapat musibah adalah ujian. Mudah-mudahan
kita semua bisa termasuk kelompok ini. Kelompok mukmin yang bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, musibah sebagai peringatan. Musibah sebagai peringatan, saudara. Musibah yang bagaimana? Musibah menjadi peringatan ketika musibah tersebut menimpa kaum muslimin. Kaum muslimin yang mana? Kaum muslimin yang baik, tapi terkadang suka lalai, saudara. Ini derajatnya belum mencapai derajat mukmin yang taqi. Dia baru sampai derajat muslim, saudara. Dia jalankan ibadah, dia sholat, dia baik, tapi kadang-kadang terjebur juga ke maksiat. Kadang-kadang berbuat kesalahan, gali lubang, tutup lubang. Nah, ini kelompok paling banyak ya, saudara. Nah, kalau kelompok ini mendapatkan musibah, musibah itu peringatan. Nah, kenapa peringatan, saudara? Sebab Allah masih cinta sama dia. Allah ridho dengan kebaikan yang dia punya. Tapi pada saat yang sama, Allah tidak ridho dengan perbuatan jahatnya. Jadi dikasih peringatan supaya kebaikannya ditingkatkan, kejahatannya di stop, taatnya diingkat, maksiat stop. Karena Allah cinta dia. Nah, kelompok ini, saudara, diharapkan dengan peringatan tadi menjadi sadar, insaf, kembali ke jalan Allah. Kalau dia dapat musibah tadi, dia sadar, dia insaf, dia tingkatkan taatnya, dia stop maksiatnya, dia kembali ke jalan Allah, maka musibah yang dia dapat tadi akan menghapus dosa-dosanya, saudara. Luar biasa. Jadi orang Islam memang betul. Sudah dapat musibah, dosa dihapus. Subhanallah. Kuncinya itu tadi, sadar, insaf, Allah cinta sama dia. Karena itulah Nabi bersabda dalam satu hadis sahih, di mana Nabi mengatakan, ma'asobal muslima min nasobin wala wasabin. Tidaklah seorang muslim itu ditimpa suatu musibah, baik rasa lelah yang sangat, atau dia dapat suatu penyakit, wala hammin wala gham, atau dia dapat kesedihan yang mendalam, atau dia dapat duka cita, wala adab, atau dia dianiaya orang, hatta syauka yushakuha, kata Nabi, atau dia tertusuk sebuah duri. Saudara, sebuah duri sakitnya cuma kayak digigit semut, saudara, sampai tertusuk sebuah duri saja, kata Nabi, illa ghafarallahu biha min khataya, kecuali dengan penderitaannya tadi Allah hapuskan daripada dosa-dosanya. Subhanallah. Tertusuk sebuah diri, sakit duri, terasa kayak digigit semut, ada dosa yang hilang, saudara. Bagaimana sakitnya lama, bagaimana sakitnya bulanan dan tahunan, bagaimana yang sakitnya berat, saudara. Menghapus dosa. Makanya Nabi kalau ada sahabat yang sakit, Nabi tengokin, doa pertama yang keluar dari mulut Nabi, tahurun insyaallah. Itu doa Nabi, saudara. Apa arti tahur? Disucikan. Tahurun insyaallah artinya dengan penyakit yang kau derita ini, kau akan disucikan oleh Allah, yaitu daripada dosa dan kesalahan. Subhanallah. Nah, ini bagi siapa nih? Bagi yang nggak ngeluh. Kalau yang nggak ngeluh, dosanya nggak hapus. Kalau yang nggak ngeluh, dosanya kehapus. Yang ngeluh, nambah tuh dosa, saudara. Udah dosanya nggak kehapus, menderita juga, nambah lagi, saudara. Na'udzubillah min. Makanya dalam hadis lain Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min, kata Nabi. Ajaib urusannya orang beriman. Semua urusannya baik. Semua bagus. Kenapa? Idza asabahu sarra syakara wa idza asabahu dharra sabara. Karena orang beriman itu kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur. Dia dapat musibah, dia sabar. Jadi gak ada yang gak enak. Udah jadi orang beriman, udah ajaib urusannya, kata Nabi. Semua urusannya baik. Subhanallah. Nah, mudah-mudahan kalau kita belum masuk golongan yang pertama, sekurang-kurangnya kita masuk golongan yang kedua, yang kalau dapat musibah peringatan, kita insaf kembali ke jalan Allah. Insya Allah.
Jadi sekali lagi, jadi musibah sebagai ujian untuk orang mukmin yang taqi. Kenapa diuji? Lirafi darajatihim indallah, untuk diangkat derajat mereka di sisi Allah. Sedangkan yang kedua, musibah sebagai peringatan bagi kebanyakan kaum muslimin, saudara. Untuk apa? Litathhir dzunubihim, untuk membersihkan dosa-dosa mereka. Selama mereka semua pasrah, tetap sabar, syukur atas semua ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun peringatannya. Yang ketiga, musibah sebagai adab, sebagai siksa. Kapan musibah itu menjadi adab dan siksa? Ketika musibah tersebut menimpa orang yang tidak ada kebaikan dalam dirinya, saudara. Seperti siapa? Seperti orang-orang kafir. Karena amal orang kafir tanpa iman tidak diterima oleh Allah, saudara. Seperti orang-orang musyrik yang mempersekutukan Allah. Seperti orang-orang mulhid, ateis, komunis yang tidak mengakui eksistensi Tuhan. Seperti orang-orang fasik, munafik, zalim, mujrim, ahli-ahli maksiat yang bergelimang dosa, yang dia tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau zakat, tidak melaksanakan perintah Allah. Setiap hari kerjanya maksiat, jual judi, nenggak minuman keras, berzinah, makan riba, korupsi, tidak ada kebaikan dalam diri. Untuk kelompok ini, kalau dapat musibah, musibah itu adalah adab dari Allah, saudara. Itu baru adab dunia Allah berikan. Wala adabul akhirat akbar, dan adab akhirat lebih besar lagi menanti dia, saudara. Masih untung kalau dia dapat siksa, masuk Allah panjangkan umurnya, dia masih punya kesempatan taubat kembali ke dalam agama Allah. Tapi kalau dia ketika musibah tersebut dicabut nyawanya oleh Allah, sedangkan tidak ada kebaikan dalam dirinya, dia bergelimang dosa, mati dalam musibah, dalam keadaan maksiat, maka dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Adab dunia dia sudah dapatkan begitu pedih, adab akhirat jauh lebih pedih lagi, saudara. Ini kelompok yang ketiga nih, saudara. Angkanya lucu. Kalau ada preman, bajingan, sholat nggak pernah, tiap hari mabuk. Begitu dapat musibah, apa dia bilang? Allah lagi mujiannya. Enaknya tuh ngomong, muka gile. Dia bilang Allah lagi muji dia, dari mana datangnya, saudara? Saudara, para nabi, para wali, para ulama yang solehin, kalau mereka dapat ujian dari Allah, banyak yang malu aku diuji, saudara. Sampai-sampai para nabi, para wali, para ulama, kalau lagi dapat musibah, ujian dari Allah, mereka anggap itu siksa, saudara. Saking takutnya kepada Allah, mereka istighfar, mohon ampun kepada Allah. Saking tawaduknya, saudara. Ini yang alim, yang soleh, dapat musibah, tawaduk, takut itu siksa. Preman bajingan tinggi hati, dia bilang Allah lagi mujiannya nih. Astagfirullahaladzim. Ya jujur, dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat ada tidak yang model begitu? Introspeksi diri, siapa kau punya diri? Nah, maka itu jamaah di sini kita minta muhasabah. Kita periksa kita punya diri. Kalau kita dapat musibah, lihat kita masuk golongan yang mana, sudah. Karena yang tahu diri kita ya diri kita. Kita bisa menutupkan segala kebobrokan kita dari orang lain, tapi kita nggak bisa menutup kesalahan dari diri kita sendiri. Dan Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Periksa. Oh, saya masuk kelompok mana? Oh, kalau masuk kelompok yang pertama, mukmin taqi, alhamdulillah, insya Allah musibah itu adalah ujian. Semoga Allah kuatkan, Allah mantapkan, Allah tinggikan derajat kita. Oh, begitu periksa, enggak juga, Pak, sholat masih bolong-bolong. Sholat enggak, subuh jam 9. Kan kita bisa introspeksi diri, saudara. Nah, kalau kita introspeksi, iya ada sholat, tapi kan maksiat tetap banyak. Oh, mungkin saya masuk kelompok kedua. Berarti ini peringatan. Saya harus insaf sadar kembali ke jalan Allah. Nah, terus kita periksa. Ternyata begitu diperiksa, iya ya, oh sholat gak pernah, zakat gak pernah, tiap hari judi dulu. Dapat musibah, oh seksa ini.
perlu kita sampaikan. Kira-kira jelas tidak? Jadi musibah ada berapa macam? Yang pertama, ujian. Buat siapa? Mukmin. Yang kedua, peringatan. Buat siapa? Muslim. Yang ketiga, ada buat siapa? Buat orang kafir dan orang-orang ahli maksiat yang tidak ada kebaikan dalam dirinya, saudara. Na'udzubillah min. Nah, itu barusan saya bicara orang per orang. Orang per orang. Jadi kalau Jakarta sekarang banjir, kita nggak bisa pukul rata. Oh, ini banjir siksa buat semua, nggak bisa. Tergantung yang kena. Kalau yang kena banjir ini orang mukmin, tapi ujian. Kalau banjir ini kena orang muslim yang masih suka lalai, peringatan. Kalau banjir ini terkena ahli maksiat yang tidak ada kebaikan dalam dirinya, berarti siksa, sudah. Jadi modelnya sama banjir, nilainya beda. Bagi yang mukmin nilainya ujian untuk mengangkat derajat mereka, bagi yang muslim nilainya peringatan untuk mensucikan dosa mereka kalau mereka insaf. Bagi yang kafir, fasik, munafik, mujrim, ahlul ma'asi yang tidak mau kembali ke jalan Allah, inilah adalah adab, laknat, kemurkaan dan kemarahan Allah. Nah, itu yang perlu kita bedakan orang per orang. Nah, sekarang kita masuk bagian kedua. Kita tidak bicara orang per orang, tapi kita bicara manusia sebagai masyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena kan sekarang musibahnya nasional ini. Musibahnya kan menghantam di mana-mana satu negeri. Nah, kalau orang per orang sudah selesai, kita jelaskan barusan. Sekarang kita bicara komunitas masyarakat, saudara. Ini yang menimpa Indonesia, ujian, peringatan atau siksa. Saya bicara Indonesia, saya tidak bicara orang per orang. Ini yang menimpa Jakarta, ujian, peringatan atau siksa. Saya tidak bicara orang per orang, tapi bicara Jakarta. Berarti kalau kita bicara Jakarta, melibatkan seluruh warga Jakarta. Kalau kita bicara Indonesia, melibatkan seluruh penduduk Indonesia. Kalau ini, dalilnya lain lagi, saudara. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Luar biasa. Ini ayat dahsyat, singkat, padat, ringkas, jelas. Di dalamnya ada janji dan ancaman, saudara. Allah nyatakan walau anna ahlal qura, andai kata penduduk perkampungan al-qura, itu jamak dari qaryah, saudara. Andai kata penduduk perkampungan, penduduk daerah-daerah atau penduduk negeri-negeri amanu, beriman kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah. Allah janji lafatahna, lalu taukid, sungguh-sungguh akan kami buka alaihim, atas penduduk negeri tersebut, barakat. Allah tidak mengatakan barokah. Kalau barokah sebuah keberkahan, tapi kalau barakat aneka ragam keberkahan. Keberkahan yang mana? Minas samai wal ard. Keberkahan yang Allah turunkan dari langit dan keberkahan yang Allah keluarkan dari bumi. Ini janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Allah janji, pasti Allah akan tepati, saudara. Allah janji, pokoknya penduduk satu negeri beriman bertakwa, ulamanya istiqomah ma'rufnya adil, saudara. Agnianya tidak pelit, fakir miskinnya saudara taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau negeri macam itu Allah janji pasti Allah berkahi, saudara. Keberkahan dari langit, dari bumi, maksudnya semua sektor kehidupannya diberkahi. Berkah alamnya, berkah udaranya, berkah cuacanya, berkah hutannya, berkah gunungnya, berkah daratnya, berkah perkebunannya, pertaniannya, perikanannya, peternakannya, berkah
ekonominya, berkah teknologinya, pendidikannya, keamanannya, kesejahteraannya. Allah berkahi. Ini janji Allah. Tapi sebaliknya Allah nyatakan, walakin kadzabu, akan tetapi penduduk-penduduk negeri banyak yang mendustakan ajaran Allah, agama Allah, hukum Allah. Mereka dustakan itu Allah punya agama. Mereka tidak mau beriman, mereka tidak mau bertakwa. Penduduk negeri, ulamanya khianat, umarahnya khianat, orang kayanya pada pelit, orang miskinnya pada maksiat. Saudara, kalau sudah begini Allah nyatakan, saudara, fa'akhnahum bima kanu yaksibun, maka kami buat perhitungan dengan mereka, kami siksa mereka. Bima kanu yaksibun, lantaran apa yang sudah mereka lakukan. Ini ancaman Allah. Dalam satu ayat ada janji, ada ancaman. Iman bertakwa, Allah berkahi. Tidak mau beriman, tidak mau bertakwa, Allah kirim siksa, saudara. Ini Allah sedang bicarakan siksa dunia, belum siksa akhirat. Masya Allah. Makanya kita introspeksi diri sekarang. Apa ada apa dengan kita punya negeri? Negeri kita kaya raya, saudara. Anda keliling dunia mencari negeri sesubur Indonesia, sulit, saudara. Ini negeri dahsyat. Dari segi udaranya, tanahnya, hutannya. Bahkan ini negeri dianggap sebagai paru-paru dunia. Apa saja tambang ada di sini. Kita punya emas, punya bauksit, punya nikel, punya platinum, punya uranium, apa saja. Sampai minyak, bukan hanya minyak bumi, minyak langit kita punya. Negara Arab cuma punya minyak bumi, kaya-kaya. Indonesia punya minyak langit. Buktinya, Anda pergi ke Sumatera, Anda pergi ke Kalimantan, jutaan hektar perkebunan kita kelapa sawit. Kelapa sawit itu menghasilkan minyak. Buah kelapa sawit di bawah apa di atas? Di atas, berarti minyak apa? Arab punya minyak bumi kaya raya, kita punya minyak bumi dan minyak langit, banyak yang kelaparan. Sampai bangsa Indonesia sekarang ini kita lihat bagaikan tikus mati kelaparan di lumbung padi. Ada apa, saudara? Berarti nggak berkah. Kekayaan melimpah depan mata, tapi orang mati kelaparan. Itu namanya tidak berkah. Kenapa tidak berkah? Karena diselewengkan, karena disalahgunakan, karena dikorupsi, karena dihambur-hamburkan, karena digunakan untuk kemaksiatan, karena untuk pemborosan, karena tidak untuk bersyukur kepada Allah. Ini negeri kaya, jangankan penduduknya 250 juta, andai kata penduduk Indonesia 2,5 miliar sekalipun, dengan pengelolaan yang betul, adil, amanah, jujur, kekayaan Indonesia cukup untuk menghidupi bangsanya, sudah. Ini negeri luar biasa, jangan ke dunia. Surga dunia itu ada di sini, saudara. Jadi kenapa ini negeri tidak berkah? Kembali ke firman Allah tadi, saudara. Kembali ke Allah punya firman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin as-sama'i wal ardh. Allah udah janji. Tapi begitu tidak mau beriman, begitu tidak mau bertakwa, Allah cabut keberkahan, saudara. Makanya sekarang kita lihat di mana-mana terjadi bencana dahsyat luar biasa, meluluh lantakkan kita punya negeri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih ada di Indonesia saat ini, sudah. Semua masih ada. Bahkan sekarang tadi sudah disinggung Al Habib Hussein bin Ahmad Al-Hattas. Bagaimana acara-acara TV saat ini, sudah. Kita sudah punya puluhan channel televisi. Acaranya merusak akhlak, merusak moral. Kita setel TV-TV nasional setiap hari. Ini masyarakat diajak joget dari pagi ke pagi, diajak lawak, diajak kayak monyet, topeng monyet. Coba kita lihat, sudah, belum pornografi, paha, puser, ketek, tiap hari ditampilkan di TV. Dan tiap hari yang ditampilkan hampir semua bencong, sudah. Mau dibikin apa ini negeri? Coba kita lihat. Udah gitu kita disuruh berlangganan. Sekarang kan macam-macam. Ada Sendal TV, ada Bakiak TV. Sudah, kita disuruh langganan. Langganan 300.000 per bulan kita bayar. Begitu kita bayar, dia sajikan acara di rumah kita untuk merusak akhlak anak-anak kita. Tapi umat
ada TV Islam nih, bisnis, supaya langganan, umat Islam langganan. Tertarik, dia lupa yang 19 itu channel merusak semua, sudah. Bagaimana dia bisa kontrol anaknya? Dia langganan 1 blok TV, 20 channel, hanya 1 TV Islam. Begitu anaknya pindahkan channel, semua channel merusak akhlak. Nah, ini yang membuat kita prihatin. Kita disuruh bayar orang yang merusak anak kita, sudah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi kalau melihat begitu, ya kita mesti periksa. Jadi ini musibah. Kalau negeri beriman bertakwa, ada musibah, ya pasti ujian. Tapi kalau negeri nggak beriman, nggak bertakwa, dapat musibah, bukan ujian, sudah. Masih bagus peringatan. Coba kalau siksa. Nah, ini yang mesti kita introspeksi diri. Kalau orang perorangan nggak usah khawatir, bagi yang beriman tetap ujian. Bagi yang muslim tetap peringatan, bagi yang kafir, yang zalim, ini tetap siksa, saudara. Tapi bagi negara, bagi ibu kota yang penuh dengan maksiat macam ini, kemudian timbul berbagai macam musibah, indikatornya ini merupakan siksa dari Allah. Walaupun kita tetap wajib husnudzon kepada Allah. Semoga ini bukan siksa. Mudah-mudahan ini peringatan. Allah masih sayang kepada kita agar kita memperbaiki diri, insya Allah. Nah, kita lihat aja indikatornya. Malam tahun baru 2014, dari malam tahun baru 2013, ulama habaib sudah kasih tahu Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, jangan bikin festival muda-mudi, malam pacaran di sepanjang Tamrin, di sepanjang Sudirman, saudara. Takut kepada Allah. Dia ulangi lagi, lebih dahsyat lagi malam 2014. Nah, sekarang langit diserang memercon, nyembah langit ke bahas, nyiram air. Tembak ke langit memercon. Nah, sekarang langitnya nembak sama air, untung air. Coba kalau meteor. Nah, itu lebur gitu. Ya, nah kalau yang punya langit mereka kalau mau nembak api, tembak lagi api. Masih untung ditembak air, masih bisa naik getek gitu. Nah, penting diri. Nah, coba kalau api lari kemana, saudara? Astagfirullahaladzim. Nggak sampai di situ, saudara. Yang lebih memprihatinkan lagi, di akhir tahun 2013 kita mendapat hadiah Perpres nomor 74 tahun 2013 yang melegalkan minuman keras se-Indonesia. Ada urusan apa minuman keras dilegalkan? Ada urusan apa? Saudara, berkenaan dengan ini, saya ingin mengingatkan, saya dan kawan-kawan, seluruh pendiri dan pengurus Front Pembela Islam, sejak tahun 1998 mendeklarasikan Front Pembela Islam. Kami membuat gerakan nasional anti maksiat. Di antara yang kami perangi habis-habisan adalah minuman keras. 5 tahun pertama usia FPI, waktu baru berdiri, saudara, tiada hari tanpa sweeping minuman keras, tiada hari tanpa razia minuman keras. Kita bentuk kekuatan laskar di mana-mana. Tiap malam sweeping minuman keras, razia minuman keras. Kita nggak peduli dari pedagang pengecer kecil sampai gudang besarnya. Yang kita bakar, saudara, yang kita dobrak, yang kita hancurkan, sampai laskar FPI dari Sabang sampai Merauke sudah nggak terhitung jumlahnya yang keluar masuk penjara gara-gara minuman keras. Semua pasalnya sama, pasal 170 KUHP. Makanya saya sebut itu pasal FPI. Jadi hampir semua laskar FPI dijerat. Itu pasal 170 KUHP adalah pengrusakan bersama-sama. Apa yang dirusak? Botol minuman keras. Jadi begitu masuk pengadilan, hakim tanya apa yang dirusak? Ada botol bir yang udah pecah. Nah, ini yang dirusak, saudara. Jadi udah langganan. Yang penjara 3 bulan, yang 6 bulan, yang 7 bulan, dan seterusnya. Tapi kita tidak peduli, tetap kita lakukan di mana-mana. Masuk 5 tahun kedua, saudara, pemerintah mulai melakukan pendekatan kepada FPI, membujuk, menantang agar FPI jangan main di jalanan,
agar FPI tidak anarkis, agar FPI tolong hormati pemerintah, jangan melakukan sweeping, jangan melakukan razia. Ayolah koordinasi, ayo sama-sama kita atasi penyakit masyarakat. Mereka minta kita dialog, kita lebih dialogis. Mereka minta supaya kita ikuti prosedur. Baik, kita ikut, saudara. Kita datang ke DPR, datang ke MPR, datang ke lembaga-lembaga tinggi negara untuk berdialog soal minuman keras. Kita berupaya, tapi hasilnya nol. Karena pemerintah pusat tetap ngotot mempertahankan keputusan Presiden nomor 3 tahun 1997 yang melegalkan minuman keras se-Indonesia. Yang 5% boleh dijual bebas. Yang 15% harus dijual di toko-toko tertentu. Yang 35% hanya boleh dijual di hotel-hotel. Jadi menurut pemerintah itu aturan sudah bagus. Tetap ngotot, tidak mau dirubah, tidak mau minuman keras dilarang, saudara. Nah, karena pemerintah pusat tidak mau melakukan pelarangan, ngotot melegalkan minuman keras, akhirnya kami kawan-kawan di Front Pembela Islam mencoba memanfaatkan undang-undang otonomi daerah. Kita turun ke daerah-daerah dari Sabang sampai Merauke. Kita silaturahmi dengan gubernur, silaturahmi dengan bupati, silaturahmi dengan wali kota, silaturahmi dengan pimpinan-pimpinan DPRD. Kita silaturahmi, saudara. Hasilnya, alhamdulillah, 360 perda dari seluruh Indonesia melarang minuman keras di wilayahnya, saudara. Luar biasa, sampai tahun 2010, saudara, 360 perda dilarang oleh bupati, dilarang oleh wali kota. Minuman keras tidak boleh masuk wilayah mereka, walaupun keputusan presiden masih mengizinkannya, saudara. Ini satu anugerah Allah, minhah ilahiyah. Allah yang berikan kemenangan tersebut dengan adanya dukungan dari kepala-kepala daerah, saudara. Tapi secara diam-diam sangat mengejutkan, para gubernur, para bupati, para wali kota dipanggil oleh Kementerian Dalam Negeri. Resmi mereka dipanggil dengan panggilan tertulis di sidang di gedung Kementerian Dalam Negeri, saudara. Dan mereka diberikan ultimatum selambat-lambatnya 14 hari para kepala daerah diharuskan untuk membatalkan perda-perda tersebut, saudara. Jadi kita ditantang pakai prosedur, kita ikut prosedur. Mereka tantang FPI untuk main dalam koridor konstitusi Indonesia, kita ikuti. Tapi begitu kita sudah berhasil bersama gerakan Islam yang lain, MUI ikut serta, Muhammadiyah ikut serta, NU ikut serta, semua kekuatan gerakan Islam bersatu, berhasil. Tahu-tahu dituntut untuk dibatalkan, saudara. Ada gubernur yang nggak punya keberanian melawan, dibatalkan. Ada bupati wali kota yang nggak punya keberanian melawan, mereka batalkan. Tapi alhamdulillah, kebanyakan dari mereka melakukan perlawanan. Seperti Bupati Indramayu, umpama saudara, dia lama. Jadi panggil ke Kementerian Dalam Negeri, dijawab, saya tidak membatalkan. Saya cinta rakyat saya. Saya tidak mau rakyat saya rusak karena minuman keras. Dan kami masyarakat Indramayu dengan para ulama sudah bulat, apapun yang terjadi tidak kami batalkan. Nah, dari situ saudara ramai ulama-ulama Indramayu turun ke jalan. Akhirnya terbongkar surat panggilan tadi. Yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Dari situ kita kumpulkan itu surat-surat teguran dari Menteri Dalam Negeri kepada kepala daerah. Nah, setelah itu kita surati Menteri Dalam Negeri, kita minta dialog. Berbulan-bulan kita tunggu, kita tidak diberikan waktu untuk dialog. Sementara laskar di bawah sudah gregetan, karena ini sudah ada ultimatum. Kalau ini dibiarkan berkepanjangan, bahaya semua, saudara. Laskar-laskar sudah tidak tahan diri, pengen turun. Selalu kita larang. Kenapa? Kan kita tahu laskar kalau udah turun banyak runyamnya, saudara. Bukan, ini laskar kan kayak petasan. Ada yang sumbunya panjang, ada yang sumbunya pendek, ada yang nggak ada sumbu. Petasan banting. Nah, kalau laskar yang pendidikannya tinggi, sumbunya panjang, nggak emosional,
tenang, dialog. Yang sumbu pendek kan cepat meledak. Apalagi petasan banting. Akhirnya karena menteri tidak beri waktu, kita tidak bisa tahan. Kalau kita tahan nanti laskar bilang, oh jangan-jangan harus dibayar dulu kan. Karena sumbu pendek begitu modelnya sudah. Akhirnya nggak bisa ditahan, laskar turun. Yang turun petasan banting semua. Ini dia saudara, begitu sampai pintu gerbang Kementerian Dalam Negeri langsung nanya, mana Pak Menteri, kita mau dialog. Yang di dalam dialog nggak ada, ini diobrak pintu. Petasan banting. Begitu mereka dobrak, mereka serbu itu gedung Kementerian Dalam Negeri. Padahal itu resikonya bahaya. Kementerian Dalam Negeri itu adalah bapaknya ormas. Yang punya wewenang untuk membubarkan ormas. Ini yang punya wewenang diserbu, bukan yang penyakit. Ya Allah. Kalau laskar saya habis nyerbu dia pulang nih ngopi. Tidak kita yang penting. Masya Allah. Akhirnya begitu sudah diserbu, rusak, hancur, baru menteri kirim SMS, telepon, Habib besok dialog ya. Astagfirullahaladzim. Coba dari kemarin mereka dialog, nggak perlu demo, nggak perlu ada tindak kekerasan, nggak perlu ada penghancuran saudara. Tapi mau bilang apa? Nah ini faktanya. Kelihatannya negeri kita ini pejabat cuma ditonjok dulu baru dialog. Masya Allah. Jadi bukan kita mau keras, bukan. Kita tidak suka anarkisme, kita tidak suka kekerasan. Kita mau dialog. Jangan pernah menutup pintu dialog ya ikhwan. Saya berkali-kali di majelis ini katakan, jangan suka menutup pintu dialog. Hatta kepada orang kafir, hatta kepada aliran sesat, ajak dialog. Orang dulu Nabi dialog kok. Kepada orang kafir Nabi dialog, kepada penyembah berhala Nabi dialog, saudara. Karena dialog itu bagian daripada dakwah. Kita jangan melakukan hisbah dulu sebelum dakwah. Kita jangan melakukan jihad dulu sebelum dakwah. Karena dakwah adalah pintu gerbang medan juang Islam. Hisbah yang berikutnya, jihad yang berikutnya, saudara. Jadi kita tidak mau ada kekerasan, anarkisme, radikalisme. Kita menginginkan dialog. Singkat cerita, besoknya kami diundang Menteri Dalam Negeri duduk dengan para stafnya, para dirjennya semua. Saya ajak semua ketua-ketua FPI. Sementara dari Polda Metro dan dari Mabes Polri menjadi peninjau, pemantau, kami melakukan dialog. Kita tanyakan langsung, apa betul ini surat Bapak Menteri yang buat? Karena kita dapat fotokopinya. Apa betul Anda minta ini untuk dibatalkan? Dia jawab, iya betul. Terus kita tanya, kenapa? Dia sampaikan kepada FPI. FPI itu harus paham, ini negara Indonesia, negara hukum. Ada hierarki perundang-undangan, di mana undang-undang di bawah nggak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada di atas. Undang-undang yang ada di atas, keputusan presiden mengizinkan pendistribusian minuman keras. Lalu ada peraturan dari daerah melarang. Ini bertentangan dengan keputusan yang lebih tinggi. Sehingga secara aturan hukum dia harus dibatalkan. Jadi bicaranya hanya hitam putih soal hukum, sudah. Kita mudah untuk menjawab itu, nggak sulit. Baik. Kalau Anda persoalkan perda bertentangan dengan keputusan presiden yang lebih tinggi, sekarang kita bicarakan dulu soal Kepresnya. Kepres ini melegalkan minuman keras. Nah sekarang kita bicara undang-undang yang lebih tinggi, konstitusi. Konstitusi negara Republik Indonesia, landasan idealnya adalah Pancasila. Sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam mukadimah juga disebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan dalam pasal 29 ayat 1 dengan tegas disebutkan negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa dasar negara. Kalau dikatakan dasar negara, itu konstitusi yang paling tinggi di negeri ini, saudara. Bukan putusan presiden, bukan undang-undang, bahkan undang-undang yang dibuat DPR pun nggak boleh bertentangan dengan ini. Sekarang kita tanya kepada Pak Menteri, beliau kan ngerti agama, abahnya bapaknya kiai besar, saudara. Itu pengertian ketuhanan yang Maha Esa, itu agama apa yang punya? Saya mau tanya semua yang ada di sini, ketuhanan yang Maha Esa, agama apa yang Tuhan
Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Kita lihat agama-agama lain dengan segudang dewa mereka punya, saudara. Walaupun mereka mengaku kami juga penganut monoteisme, ketuhanan yang Maha Esa. Tidak cukup dengan pengakuan, tapi dengan fakta yang ada di lapangan. Tidak ada satu agama pun yang mengakui ketuhanan yang Maha Esa dengan sempurna kecuali Islam, ya ikhwan. Berarti ketuhanan yang Maha Esa tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Tanyakan kepada Pak Menteri, hukum Tuhan yang Maha Esa yang mana yang mengizinkan minuman keras? Hukum Tuhan Maha Esa yang mana yang membolehkan minuman keras? Nah, jadi cukup panjang kita tanya semua, tapi poin yang paling penting akhirnya kita minta kepada Pak Menteri untuk tidak mengancam, untuk tidak memaksa kepala-kepala daerah membatalkan peraturannya, sudah. Alhamdulillah, setelah diskusi panjang lebar, Pak Menteri akhirnya menyetujui kalau dia tidak akan memaksa kepala-kepala daerah. Jadi kepala daerah dibiarkan untuk melarang, saudara. Tapi ketika itu kementerian juga menantang kita. Nah sekarang supaya lebih jelas Habib, supaya tidak terjadi bentrokan antar perundang-undangan, silakan FPI menggugat keputusan Presiden nomor 3 tahun 97. Kita sambut, saudara. Baik, kami akan gugat itu keputusan Presiden. Kami akan siapkan tim pengacaranya. Kami akan buat legal opinionnya. Kami akan ajukan judicial review-nya. Dan itu kita lakukan. Usai peristiwa tersebut, kita langsung kerja. Walaupun di TV lagi ribut 1 bulan, bubarkan FPI. Kita nggak peduli masa bodoh. Jangan mereka perang soal bubarkan FPI. Kita tetap berjuang, saudara. Kita ajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Jadi kalau undang-undang, judicial review-nya ke Mahkamah Konstitusi. Kalau keputusan Presiden, judicial review-nya ke Mahkamah Agung. Kita berjuang. Tim-tim pengacara kita turunkan. Ada Haji Munarman SH, ada Pak Ali Yusuf Amil, ada Pak Sugito, ada Pak Mahendra Data, ada Pak Ahmad Mihdan, saudara. Semua, baik dari tim pembela Muslim maupun dari bantuan hukum FPI, seluruh kekuatan kita turunkan. Dan alhamdulillah, bulan Juli tahun 2013, Juli 2013, saudara, setengah tahun yang lalu, akhirnya gugatan Front Pembela Islam dikabulkan. Dan keputusan Presiden nomor 3 tahun 1997 dibatalkan. Kalau itu dibatalkan, saudara, berarti seluruh keputusan menteri, apakah menteri pariwisata, menteri perindustrian, menteri perdagangan yang mengizinkan minuman keras, semua dasar hukumnya Kepres nomor 3 tahun 97. Karena Kepresnya sudah dibatalkan, keputusan menteri semua tidak berlaku. Batal semua. Dengan itu pembatalan secara hukum, maka minuman keras menjadi barang ilegal, tidak punya dasar hukum, tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia, apalagi diproduksi, saudara. Alhamdulillah, nasrun minallah, pertolongan dari Allah, saudara. Mereka minta kita patuh hukum, baik, kita patuh hukum. Kita tuntut secara prosedur, saudara. Akhirnya di awal Desember itu kita Juli. Ternyata diam-diam DPR RI membuat draft rancangan undang-undang minuman beralkohol. November draftnya dikirim ke Front Pembela Islam. Awal Desember kami diundang ke DPR RI. Semua partai hadir. Intinya mereka mengajak FPI untuk bisa menerima draft rancangan undang-undang tadi. Kami baca. Isinya sama persis dengan keputusan Presiden nomor 3 tahun 97 yang sudah dibatalkan MA. Cuma dirubah sedikit redaksinya, nomor pasalnya, itu aja sudah. Ada apa DPR begitu semangat untuk melegalkan minuman keras? Kita tolak. Oh, DPR mengatakan FPI mesti paham dong. Ini kan negara hukum. Jangan sampai minuman keras tidak punya aturan. Kita mesti buat aturan. Tim kita, utusan kita, delegasi kita menjawab, betul, kita mesti punya aturan. Aturannya satu, larang saja minuman keras, selesai. Bahkan aturan sudah. Tapi mereka bukan mau begitu, enggak. Maunya 5% boleh dijual di kampung-kampung, yang 15% di minimarket, tetap sama, saudara. Semangatnya semangat untuk melegalkan minuman keras. Kita tolak mentah
mentah-mentah. Nah, karena kita tolak mentah-mentah, terjadi debat sengit, dan kita juga memberikan ultimatum. Jangan coba-coba DPR, saudara, menghidupkan kembali satu keputusan peraturan yang sudah dibatalkan Mahkamah Agung. Hargai keputusan Mahkamah Agung. Jangan rakyat saja yang disuruh tunduk hukum, saudara. DPR juga mesti menghargai, menghormati putusan Mahkamah Agung. Dan alhamdulillah, akhirnya DPR membatalkan pembahasan rancangan undang-undang minuman beralkohol untuk sementara waktu. Dia tidak masukkan ke program legislasinya untuk pembahasan 2014. Mestinya 2014 itu dibahas untuk disahkan, sudah. Tahu-tahu di akhir Desember, draft rancangan undang-undang DPR tadi yang gak jadi dibahas, itu di-copy paste jadi keputusan Presiden. Presiden mengeluarkan Perpres nomor 74 tahun 2013, isinya sama persis yang dibuat oleh DPR, sudah. Jadi karena DPR mungkin dipikir nunggu kelamaan sidang-sidangnya, digunakan wewenang Presiden. Cuman dalam waktu sekian hari dia tanda tangan, selesai. Ini namanya arogansi kekuasaan. Ini namanya anarkisme kewenangan. Ini putusan Mahkamah Agung sudah membatalkan satu Kepres yang melegalkan minuman keras. Kemudian Presiden buat Perpres baru untuk melegalkan minuman keras. Berarti Presiden tidak menghargai putusan Mahkamah Agung. Nggak mendidik dong kalau begitu caranya, saudara. Sekarang begitu FPI marah, pemerintah menantang lagi, gugat saja lagi. Baik, kalau kita gugat setahun 2 tahun menang, dibikin lagi peraturan. Kalau kita gugat lagi setahun 2 tahun menang, dibikin lagi peraturan. Dikerjain dong kita, saudara. Nah, ini yang begini ini, saudara, tidak mendidik. Mahkamah Agung itu lembaga tinggi negara, itu lembaga hukum, saudara. Kalau sudah dibatalkan suatu hukum, jangan buat hukum yang sama dong yang sudah dibatalkan. Kalau Presiden tidak menghargai putusan Mahkamah Agung, jangan salahkan rakyat kalau rakyat juga tak mau tunduk kepada hukum. Kita dituntut, ayo FPI ikut prosedur, ayo FPI prosedur hukum, ayo FPI salurkan aspirasinya ke DPR, ayo FPI silakan judicial review, kita lakukan. Tapi kalau begini caranya, ini dia yang orang tidak marah jadi marah, orang yang tidak mau keras jadi keras, orang yang tidak radikal jadi radikal, orang yang tidak ekstrem jadi ekstrem. Dalam melihat begini, saudara, kalau kami di FPI lalu berpikir udah diperjuangkan 16 tahun, menang, dibatalkan sehari sama Presiden. Terus kita disuruh tuntut lagi 2 tahun, nanti dibatalkan lagi. Buang-buang waktu, daripada begitu kita bakar aja pabriknya. Bakar pabrik minuman keras, bakar semua gudang minuman keras, bikin perawanan rakyat, saudara. Jadi sadar dikerjain begitu. Anda minta kita patuh hukum, ayo kita patuh hukum. Jangan kita dikerjai sedemikian rupa, saudara. Ini Kepres nomor 3 tahun 97 dengan Perpres nomor 74 tahun 2013. Cuman beda nama, beda nomor, beda judul. Dulu namanya Kepres keputusan Presiden, sekarang namanya Perpres peraturan Presiden. Dulu nomornya 3 tahun 97, sekarang nomornya 74 tahun 2013. Judulnya dulu miras, minuman keras, sekarang minol, minuman beralkohol. Ini licik. Jadi kalau nanti kita tuntut kepada pemerintah, pemerintah akan jawab apa? Yang dibatalkan MA, Kepres, bukan Perpres. Yang dibatalkan MA itu nomor 397, bukan 74 2013. Yang dibatalkan MA itu miras, bukan minol. Dipikir kita goblok kali semua. Astagfirullahaladzim. Nah, ini satu keprihatinan, saudara. Nah, kemudian muncul pertanyaan besar. Itu DPR dengan Presiden begitu semangat melegalkan minuman keras, sebetulnya buat siapa? Sebab pada saat kita melakukan tuntutan gugatan ke Mahkamah Agung, selain kita bicara soal Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 serta perangkat perundang-undangan yang lain, kita juga memberikan masukan ke Mahkamah Agung, yaitu segala bentuk dampak negatif yang ditimbulkan minuman keras, saudara, semua kita masukkan data, fakta, bukti. Gara-gara minuman keras, saudara, bagaimana orang membawa kendaraan mabuk, nabrak orang, saudara. Gara-gara minuman keras mati pesta minuman keras. Gara-gara minuman keras terjadi kriminal, tawuran antar anak sekolah. Gara-gara minuman keras perempuan diperkosa di angkot-angkot. Gara-gara minuman keras, coba kita lihat, saudara, sampai peristiwa Ambon, peristiwa Poso, asal-muasalnya semua karena minuman keras, saudara. Kita sampaikan ke Mahkamah Agung, ini merusak gara-gara minuman keras. Bapak perkosa anak kandungnya sendiri, kakek memperkosa cucunya sendiri, paman memperkosa keponakannya sendiri, anak SD teman main, nanggap minuman keras dia perkosa teman mainnya sendiri, saudara. Kita buka mata Mahkamah Agung, ini berbahaya untuk norma bangsa. Mahkamah Agung ngerti, dia batalkan, saudara. Jadi sekarang kalau peraturan Presiden nomor 74 tahun 2013 yang semula juga ada rancangan undang-undang yang dibuat oleh DPR RI yang isinya sama, saudara, pertanyaannya ada apa DPR dan Presiden begitu sigap, begitu semangat untuk menegakkan minuman keras? Ada apa? Siapa yang kau bela? Siapa yang kau lindungi? Apa kau punya bangsa? Apa kau punya rakyat? Lindungi dong perempuan-perempuan kita. Bagaimana supaya aman di terminal, supaya aman naik angkot, supaya aman di kandang, tidak diganggu oleh orang-orang pemabukan, saudara. Berapa banyak polisi dibunuh, tentara dibunuh sama anak-anak muda pemabukan gara-gara menenggak minuman keras. Aneka ragam kriminalitas terjadi di negeri kita. Kan pemerintah punya mata lihat itu, lindungi dong keamanan negeri ini. Kalau botol minuman keras itu diizinkan, siapa yang kau lindungi? Nah, maka itu kita di FPI kita kaji, ada apa? Kita mau tahu siapa yang dilindungi, sudah. Kita cari, kita buka internet, kita buka semua data. Siapa yang punya pabrik-pabrik minuman keras di Indonesia? Siapa yang punya sahamnya? Kita periksa semua. Siapa yang menjadi eksportir, importir minuman keras? Siapa yang menjadi distributor minuman keras dari tingkat provinsi sampai tingkat kecamatan? Siapa yang punya hotel-hotel berbintang yang menyediakan minuman keras? Siapa yang tidak punya, saudara, yaitu bisnis travel untuk turis-turis mancanegara, disediakan di tempat-tempat, di nightclub, di bar, di hotel, segala macam minuman keras. Siapa itu yang punya? Setelah kita periksa, semuanya didominasi oleh Cina kafir. Berarti peraturan Presiden atau semangat yang didorong oleh DPR untuk melegalkan minuman keras adalah untuk melindungi bisnis haram mereka, sudah. Bukan untuk melindungi bangsa Indonesia, untuk melindungi pabrik-pabrik minuman keras mereka, untuk melindungi hotel-hotel berbintang mereka yang menyediakan minuman keras, untuk melindungi distributor minuman keras, eksportir minuman keras, importir minuman keras, yang semuanya didominasi oleh orang-orang kafir, sudah. Ada apa dengan negeri ini? Berarti kalau begitu, maaf, kalau saya harus mengungkapkannya dalam bahasa yang kasar, keras. Kalau itu kenyataannya, berarti DPR dan Presiden bukan menjunjung Pancasila, tapi menjilat pantat Cina. Terus siapa yang dibela, saudara? Siapa yang dibela dalam peraturan Presiden tersebut? Apa dia melindungi anak-anak muda kita? Apa dia melindungi generasi muda kita? Apa dia melindungi perempuan-perempuan kita? Tidak. Dia melindungi para pebisnis haram, saudara. Kurang ajar, saudara. Ini orang-orang kafir. Dia belum berkuasa di negeri kita. Dia kepung presiden kita, saudara. Dia kirim utusan, dia kirim, dia lobby sana, lobby sini, sampai dapat keputusan presiden yang menguntungkan mereka. Kita berjuang setengah hari, keluar masuk penjara. Pengurus-pengurus FPI dari tahun 98 yang diculik, yang dibunuh, yang dibakar rumahnya karena perang melawan minuman keras. Tahu-tahu sekarang sudah 16 tahun kita berjuang sedemikian rupa, saudara, dengan enaknya menelegalkan lagi. Ini jadi persoalan serius, ini bukan persoalan sepele. Maka itu bagi FPI ini adalah persoalan besar. Saat ini kami tidak bergerak. Kenapa? Lagi banyak musibah, saudara. Saat ini belum waktunya untuk
kami bergerak untuk melakukan razia sweeping minuman keras. Tidak, rakyat lagi susah. Kami lagi buka posko-posko banjir, buka posko-posko kemanusiaan. Kita bantu mereka yang menderita. Tapi begitu musibah ini berlalu, saudara, ini tidak boleh dibiarkan. Karena itu, saudara, kita di Front Pembela Islam sudah jelas sikap kita dalam persoalan ini. Pertama, bahwa kami tetap akan mengajukan judicial review terhadap peraturan Presiden nomor 74 tahun 2013. Akan kita gugat kembali ke Mahkamah Agung. Hanya kami menunggu momentum yang tepat. Momentum yang tepat. Karena kalau tanpa momentum yang tepat, kita bisa dikalahkan dengan mudah, saudara. Ya, kedua, kita sudah instruksikan kepada seluruh cabang FPI di Indonesia, se-Indonesia, untuk terus merangkul mendekati para gubernur, para bupati, para wali kota, untuk mempertahankan perda anti minuman keras yang sudah ada. Jangan sampai mereka batalkan, saudara. Dan alhamdulillah, dukungan-dukungan kepala daerah cukup besar untuk mereka tidak membatalkan itu. Dan yang ketiga, kita dorong juga seluruh cabang FPI di Indonesia untuk mendorong kepala-kepala daerah, baik itu bupati, gubernur maupun wali kota, bersama DPRD setempat untuk menerbitkan perda larangan minuman keras bagi wilayah yang belum punya, saudara. Dan alhamdulillah 2 minggu yang lalu, satu perda anti minuman keras itu sudah terbit lagi di kota Sukabumi. Berarti Desember Presiden melegalkan minuman keras, Januari tetap Sukabumi melarang minuman keras, saudara. Jadi kita mau dorong supaya gubernur, bupati, wali kota lawan peraturan Presiden yang zalim ini, saudara. Ini peraturan Presiden zalim, peraturan jahiliyah, peraturan haram, peraturan melanggar konstitusi, peraturan melanggar dasar negara, tidak boleh dibiarkan. Kita akan ajak seluruh kepala daerah untuk melakukan pembangkangan. Tolak itu peraturan Presiden, saudara. Dan ini akan terus berlanjut. Kemudian yang keempat, saudara, kami mengajak masyarakat seluruhnya untuk berpartisipasi di dalam memerangi minuman keras. Setelah musibah ini beres, kita minta masyarakat bergerak, saudara. Jangan biarkan di kampung-kampung kita ada yang jual minuman keras. Periksa minimarket apa saja yang punya merek, saudara. Kalau mau dagang di sini silakan. Kalau mau jualan di sini silakan. Kami senang, kami sanggup untuk berbelanja dengan kalian. Tapi jangan coba-coba menjual minuman keras yang bisa dikonsumsi oleh anak-anak kami. Usir, tutup. Itu peraturan, nggak boleh ada minimarket jual minuman keras kalau masyarakat tidak ridho, saudara. Tidak boleh, itu peraturan negara. Tunjukkan ketidaksukaan kita, sudah. Jangan kita diam, tanggung jawab kita diam semua. Saya ajak masyarakat tanpa nama organisasi. Sebab kalau FPI yang bergerak, dikit-dikit FPI lagi, sudah. Kita ingin masyarakat, ada warung, kasih tahu, datangin. Makanya kemarin saya bangga. Salah seorang kawan kita, jamaah kita, rutin ngaji di sini setiap bulan sekali, itu Ibu Fahira Idris, putri daripada Bapak Fahmi Idris. Itu beberapa minggu yang lalu di sekitar blok rumahnya ada tempat, dijadikan tempat sebagai tempat minuman keras. Bahkan mulai ada perempuan-perempuan nakal ke sana. Keluarganya cukup kaget kalau di komplek ada tempat macam ini, saudara. Sementara aparat keamanan yang ada di sekitar sudah tidak peduli. Nah, tapi ibu ini akhirnya dengan berani menggalang pengajian ibu-ibu di sekitar. Ada berapa ratus dibawa, didatangi itu tempat setiap hari, akhirnya tutup, sudah. Emang mesti begitu? Bawa ibu-ibu, tolak. Kami nggak mau tempat kami ada tempat maksiat. Kami nggak mau tempat kami ada jual minuman keras. Kami nggak mau tempat kami ada pelacuran. Datangin, tutup. Nah, maka itu kepada Ibu Fahira kita ucapkan jazakallahu khairul jazaa. Karena beliau juga saat ini punya gerakan anti miras. Tingkat nasional, kita akan dorong saudara-saudara kita dari mana saja yang punya semangat untuk memerangi minuman keras, kita akan beri sokongan kepada mereka, insya Allah, saudara. Nah ini yang perlu kita sampaikan. Jadi tolong masyarakat, kalau perlu bikin nanti spanduk-spanduk, bikin kami masyarakat menolak minuman keras. Tapi sebagai strategi, tolong jangan hanya ditulis miras, tulis dan narkoba. Kenapa? Sebab kalau kita tulis miras saja, miras dilegalkan pemerintah.
Jadi itu spanduk kalau diturunkan orang kita nggak bisa tuntut, saudara. Tapi kalau ditulis kami menolak miras dan narkoba, nggak ada yang bisa turunin pidana karena narkoba undang-undang melarang. Jadi kalau yang nurunin tangkap aja bandar narkoba. Nah, kalau perkara itu sudah kita mesti punya strategi kalau bikin spanduk. Kalau cuma anti miras nggak bisa kita tuntut karena miras dilegalkan pemerintah. Tapi kalau narkoba ada undang-undang yang melarang. Dia turunkan itu spanduk narkoba, dia kena pidana, saudara. Apakah dia pengedar? Apakah dia bandar? Apakah dia pemakai? Kenapa dia turunkan? Kami masyarakat menolak miras dan narkoba. Ada yang turunin bandar narkoba. Nah, ini sekedar strategi, saudara. Nah, ini perjuangan. Dan yang terakhir, yang kelima, kalau semua ini kami lakukan dengan baik, ternyata masih banyak halangan-halangan dan tidak ada jalan kecuali harus, yaitu dengan jalan-jalan yang tegas, maka kami akan gerakkan semua laskar dari Sabang sampai Merauke. Sebagaimana tahun 98 kami akan kembali turun ke jalan untuk melakukan sweeping dan razia minuman keras. Hampir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Siap melawan peraturan presiden. Siap perang lawan minuman keras. Siap selamatkan bangsa Indonesia. Siap bela agama. Siap bela negara. Siap bela bangsa. Siap bela Indonesia. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, ini yang saya ingin sampaikan, saudara. Jadi sekali lagi, kalau nanti pada saatnya FPI harus turun ke jalan lagi, paling tidak masyarakat sudah tahu. Oh, pantas FPI turun dikerjain melulu. Ya, jadi jangan sampai kalau masyarakat nggak tahu kan nuduhnya ini anarkis, ini main apa, main hantam. Nggak begitu, saudara. Kami di FPI nggak suka kekerasan. Kami mau tidak ada kekerasan. Kami tetap pengen dialog, proses hukum, prosedural. Itu yang kami harapkan ke depan. Insya Allah. Nah, baiklah, ikhwan. Setelah banyak yang saya sampaikan sedemikian rupa, menyambung apa yang disampaikan Habib Hussein bin Ahmad Al-Antas tadi. Beliau menginformasikan kepada kita perlunya kita umat Islam punya televisi. Saya hanya memberikan gambaran supaya Anda tidak bingung bagaimana cara bikin televisi. Duitnya nanti ratusan miliar. Dan mana ini FPI punya duitnya tak sendiri yang jalan. Sudah simpel saja. Sebetulnya kalau umat Islam kita mau bersatu untuk punya televisi, saudara, itu sebetulnya kita tidak perlu modal miliar-miliaran. Cukup modal persatuan. Alaikum bil jamaah fa inna yadallah ma'al jamaah. Jadi wajib atas kamu bersatu, berjamaah. Karena pertolongan Allah itu akan Allah datangkan kepada persatuan, saudara. Nah, caranya bagaimana? Saudara, kalau umat Islam rame-rame mau langganan, katakan FPI membuat blog TV. Bukan TV, blog TV. Blog TV FPI. Seperti kan sekarang kan ada Indovision TV, ada Pink TV, ada Yes TV, dan seterusnya. Itu kalau kita langganan ke mereka, kan kita dapat 20 channel, 15 channel. Mereka yang atur channelnya, saudara. Nah, kita juga bisa buat seperti itu. Buat blog TV FPI, ada 20 channel, saudara. Channel 1, FPI Al-Quran. Isinya yang ngaji mentafsir aja. Yang mau dengar pengajian, mau dengar tafsir, mau dengar tafsir, setelah channel 1. Channel 2, FPI hadis. Uraian-uraian hadis Bukhari, Muslim, Kutubus Sittah, saudara, sepanjang tahun. Itu acara 10 tahun belum selesai, saudara. Hadis ratusan ribu. Nggak usah khawatir episodenya, saudara. Iya, tafsir aja kan 6.000 ayat lebih. Nah, kalau satu ayat satu episode, 6.000 episode udah berapa tahun? Nggak usah khawatir kalau soal konten, saudara. Nah, begitu juga channel 3 yang saudara bikin.
Isinya ceramah, pengajian, dakwah, tabligh, nggak ada habis-habisnya sudah. Kita bisa kumpulkan itu semua konten isi filmnya. FPI 4 saudara bikin FPI movie. Film apa? Kita setel film-film Islam. Ada film Nabi Yusuf, ada film Sayyidina Umar bin Khattab, ada film Imam Ghazali, ada film Imam Bukhari, ada film Salahuddin Al-Ayyubi, ada film-film Islam yang berkualitas. Luar biasa. Mau film, ya tonton lagi di sini. Terus kanal yang berikutnya lagi, saudara bisa FPI Music. Isinya musik-musik religi, qasidah, selawat, hadrah, saudara. 24 jam bisa kita putar, kenapa tidak? Yang berikutnya lagi bikin FPI kartun. Di FPI banyak anak juga, saudara. Dia pengen taruh kartun Islam, betul? Nah, ada perbuatan Nabi dalam bentuk kartun, saudara. Setiap hari, saudara. Nah, kemudian FPI yang berikutnya lagi bikin TV, FPI News, berita. Siapa bilang tidak bisa? Bisa. Bahkan kalau langganan televisi ini orang tua aman. 20 channel, nyetel channel mana saja, semua isinya dakwah. Yang doyan tahlil kita sediain FPI tahlil. Kebahagiaan semua sudah. Mau tahlil, wirid, zikir, maulid, ada semua. Kira-kira kalau itu kita bangun bersama, bagus tidak? Bagus tidak? Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana bisa membangun itu? Apa kita perlu 400 miliar? Tidak. Cukup setiap umat Islam mau berlangganan sudah. Kita berusaha semula mungkin. Syukur kalau bisa 100.000 per bulan. Anda langganan Indovision 350.000 per bulan. 350.000 per bulan. Indovision masuk rumah kita. Anak kita setel kemari ciuman, ke sono paha, kemari pusar, ke situ ketek. Kita bayar 350.000 per bulan. Anak kita kutak-katik, semuanya maksiat, saudara. Nah sekarang langganan 100.000 per bulan, lepas anak di rumah, aman. Dia mau setel TV yang mana saja, semua channelnya Islam, saudara. Ini bukan gak bisa kita lakukan, bisa. Kalau satu orang 100.000 per bulan, 1 juta orang langganan, berarti sebulan 100 miliar. 100 miliar bisa mengelola 20 channel TV, saudara. Siapa bilang umat Islam gak punya duit? Siapa bilang itu konglomerat jahat yang punya duit, saudara? Enggak, kita punya duit. Bersama-sama, patungan, biayai, saudara. Anda kalau 1 juta pelanggan, itu TV bisa number 1 di Indonesia, saudara. 1 juta pelanggan, setiap 1 tahun ada bagi hasil. Siapa yang mau pasang iklan kalau nonton 1 juta orang, saudara? Siapa yang tidak mau pasang iklan? Dari iklan hasilnya, saudara, keuntungannya, saudara, itu bisa dikembalikan kepada pelanggan. Tahun ini 100.000 per bulan, tahun depan bisa 75.000 per bulan. Tahun berikutnya bisa 50.000 per bulan. Tahun berikutnya lagi, saudara, bisa 10.000 per bulan. 10.000 per bulan se-Indonesia langganan. Amin, amin, amin. Bukan sejuta lagi, saudara, ratusan juta. Bisa kita lakukan kalau kita mau bersatu. Enggak kalah kita dengan TV liberal, TV spesialis, saudara. Semua bisa kita kelola kalau kita mau bersatu. Insya Allah kita akan mulai. FPI akan menjajaki ini. Kita sudah punya konsep, punya manajemen. Habib Mohsin bin Ahmad Al-Atas juga sudah punya tim. Terus kita juga sudah punya tim multimedia dari beberapa perusahaan nasional maupun multinasional. Kita akan matangkan ini, saudara. Bagaimana konsepnya? Sebetulnya modal FPI cuma satu. Bagaimana mendorong anggotanya, simpatisannya, dan masyarakat mau berlangganan. Itu saja. Itu aja kuncinya, saudara. Nah, tinggal orang-orang di FPI harus ikhlas, jujur, amanat, betul-betul niatnya untuk dakwah. Bagaimana bisa memajukan dan menjaga akidah umat, saudara. Tapi kalau sudah 1 juta terus, apalagi bisa kita murahkan. Berlangganan bisa 2 juta, 3 juta, ketutup semua TV yang ada di Indonesia, saudara. Amin. Berarti hanya TV Islam yang akan jaya di negeri yang mayoritas Islam ini, saudara. Jadi saya menanya semua, siap bersatu?
Andai kata ini Allah izinkan, takdirkan terjadi, siap pelanggaran? Ya. Siap membantu? Ya. Siap mendorong? Ya. Takbir! Kita akan terus sosialisasikan. Habib Muhsin, Kiai Ja'far Siddiq, Kiai Sobri, di mana-mana tempat. Itu sudah mulai kita sosialisasikan. Tapi untuk sementara ini kita harus sosialisasi, penjajakan. Saya optimis. Sudah. Kalau kita niat li'izil Islam wal muslimin, niat untuk mencari ridha Allah, Allah bantu. Amin. Amin. Ikhlasin niat, tancapin niat, bulat tekad, kerja. Faidah azamta, tawakkal Allah. Dari jangan nunggu punya gedung dulu, nunggu dapat duit miliaran, budak nggak punya TV. Kerja yang penting punya semangat. Insya Allah. Mudah-mudahan semua bisa jadi langganan ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, karena itu saudara, saya tidak bisa bicara panjang soal itu nanti. Kalau sudah matang, baru kita bikin launchingnya. Nah, saat launching kita undang umat semua. Kalau perlu kita bikin tablik akbar di mana-mana, kita jelaskan kepada umat. Kita sosialisasikan, kita iklankan. Karena nanti semua DPC FPI di daerah itu bisa menjadi marketing sekaligus instalator. Jadi kalau di kampung ada mau pasang, saudara, kita datengin rumahnya, pasangkan alatnya, pastikan TV FPI dan 20 channel semua menyala di rumahnya. Nah, dia bisa berlangganan itu, saudara, setahun, 2 tahun, dan seterusnya. Tinggal kita bersama-sama bisa isi kontennya. Nah, maka itu dari Anda di sini anak-anak muda, kalau ada pinter komputer, pinter editing, saudara, pinter bikin film, kenapa tidak? Bikin film-film yang bagus, kita beli, kita bayar, masukkan ke TV kita, saudara. Ini untuk umat Islam, bukan untuk pribadi, bukan untuk FPI, untuk umat Islam. Karena kita sudah muak melihat acara-acara TV saat ini. Coba kita lihat, dibikin gila kita di TV sekarang. Isinya gosip, fitnah, pornografi, porno aksi, saudara. Dirusak. Perempuan-perempuan berjilbab dikumpulin, disuruh joget-joget kayak monyet. Coba lihat bentong-bentong pada bawah acara. Udah kurang ajar, ini TV semua, saudara. Dulu 4 tahun yang lalu, itu kalau acara sahur, masih banyak kiai dan ustaz yang isi. Sekarang yang namanya acara sahur, yang isi pelawak semua. Pelawak yang isi, bentong yang isi, saudara. Ada apa di negeri ini? Maka itu ini kita melawan. TV-TV liberal macam ini nggak boleh dibiarkan. Sebab TV-TV ini, kalau besok sudah tidak ditonton orang, bangkrut sudah. Kenapa mereka sekarang ini masih bisa menghasilkan, masih bisa tegak berdiri? Karena banyak yang tonton, ratingnya naik, saudara, iklan masuk. Tapi kalau orang Islam sudah tidak tonton mereka, rating turun, iklan tidak masuk, bangkrut. Maka itu saya sekali lagi, siap bersatu, siap berjuang, takbir. Nah, baik, alhamdulillah. Akhirnya itu yang saya sampaikan. Di sini ada Kiai Haji Muhammad Al-Khattab hadir bersama kita. Saya pikir mubazir. Kalau kehadiran beliau ini, yaitu tidak kita manfaatkan untuk meminta daripada tausiahnya. Namun sebelum beliau naik, saya